Sebelumnya kita sudah pernah membahas istilah yang disebut dengan independen di dalam tabel kontingensi adalah ketika salah satunya adalah ketika kita melihat peluang kondisionalnya. Peluang kondisional untuk variabel Y itu tidak bergantung pada level dari variabel X, atau juga sebaliknya, yang namanya independen itu bisa kita lihat dari peluang kondisional dari variabel X itu tidak bergantung pada level dari variabel Y. Dan dua pernyataan ini menyatakan merupakan dua pernyataan yang bersifat ekivalen, di mana kita nyatakan bahwa kedua variabel kategorik X dan Y-nya itu bersifat independen. Kemudian independen juga bisa kita lihat dari menggunakan indeks perbandingan atau komparasi proporsi. Salah satunya bisa menggunakan relative risk. Jadi kalau kita lihat relative risk-nya itu sama dengan 1, berarti bisa kita katakan bahwa variabel X dan Y bersifat independen. Begitu juga indeks lainnya ada juga yang kita sebut sebagai odds ratio. Odds ratio juga bisa kita hitung, di mana ketika odds rasionya bernilai 1, maka kita katakan bahwa variabel kategorik X dan Y itu juga bersifat independen. Nah, sekarang materi yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana mengevaluasi atau menguji sifat independen dari dua variabel kategori X dan Y. Kita gunakan secara formal dengan menggunakan uji hipotesis. Salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan uji hipotesis mengenai apakah variabel X dan Y ini independen, salah satunya kita bisa menggunakan uji chi-square. Di sini akan saya bahas adalah uji independen untuk tabel atau tabel dua arah. Ya, jadi artinya ada dua variabel. Kemudian untuk ilustrasi atau contoh yang paling sederhana, di sini kita asumsikan bahwa tabel dua arah yang kita punya itu masing-masing terdiri dari dua kategori. Artinya di sini kita punya 2x2 tabel 2x2, ya. Asumsikan kita punya tabel 2x2, di mana kita punya tabelnya seperti berikut, ya. Jadi kita punya variabel X yang biasanya kita taruh di baris, ada kategori 1 dan 2. Kemudian kita punya variabel Y, di sini ada kategori ke-1 dan ke-2. Nah, di dalam tabel 2x2 biasanya di dalam sel dari tabel ini bisa kita nyatakan dengan peluang atau proporsi, bisa juga kita nyatakan dengan banyaknya pengamatan. Jadi misalkan di baris pertama, kolom pertama misalkan saya nyatakan dengan banyaknya pengamatan, berarti ini saya sebut N11, kemudian ini adalah N12, berikutnya adalah N21, kemudian N22. Kemudian kalau kita jumlahkan masing-masing kolom dan masing-masing baris, jumlah pada baris pertama ini kita sebut sebagai N1+, ini adalah N2+. Masing-masing kolom kalau kita jumlahkan totalnya berarti ini N+1, ini adalah N+2. Nah, biasanya ketika kita memiliki tabel 2x2 seperti ini, atau secara umum kalau kita punya tabel I kali J, nah di dalam uji independen biasanya yang mau kita uji itu bisa kita tuliskan dalam bentuk hipotesis nihil dan hipotesis alternatif, di mana hipotesis nihilnya ini berbunyi bahwa variabel X dan Y ini bersifat independen. Berarti lawannya kita tuliskan di hipotesis alternatif berbunyi bahwa X dan Y ini tidak independen. Oke. Kalau kita perhatikan pernyataan dari hipotesis nihil ini dari H0 ini kan menyatakan bahwa X dan Y-nya itu independen. Dan kita tahu berdasarkan definisi bahwa dua variabel kategori bersifat independen, ya. Jadi di sini saya tuliskan, ya,
H0 ini menyatakan bahwa untuk setiap I dan J, ya, maka peluang bersama X sama dengan I, Y sama dengan J, ini bisa kita tuliskan sebagai perkalian dari masing-masing peluang marginalnya. Jadi PX sama dengan I dikalikan peluang Y sama dengan J, atau dengan kata lain ini bisa kita tuliskan sebagai PIJ sama dengan peluang atau proporsi untuk kolom PI dan J atau PIJ ini sama dengan perkalian untuk jumlah baris ke I dikali dengan jumlah atau proporsi baris ke I dikalikan dengan proporsi baris ke J. Ya, jadi ekivalen ya. Jadi maksudnya variabel X dan Y bersifat independen ini kita bisa nyatakan bahwa peluang bersamanya itu merupakan perkalian dari peluang marginalnya. Nah, untuk sampel sebanyak N, ya, dengan dimana di tiap selnya itu jumlahnya kita sebut kita katakan sebagai NIJ, maka di bawah asumsi ketika H0-nya benar, kita bisa berharap bahwa ekspektasi dari NIJ-nya itu sama dengan N dikali PIJ, dan ini biasanya kita sebut ekspektasi frekuensi. Oke, di sini saya tuliskan ya. Jadi di bawah asumsi bahwa H0-nya benar, itu benar, maka di sini kita bisa tuliskan bahwa ekspektasi NIJ, jadi ini adalah banyaknya pengamatan untuk setiap kombinasi kategori X dan Y, ya. Ini bisa kita tuliskan sebagai perkalian antara jumlah sampel data, ini kan sebesar N ya, banyaknya data kan secara total kita sebut N, dikali dengan proporsi pada baris ke I dan baris ke J. Dan ini biasanya kita notasikan, yang nama ekspektasi kan biasanya kita sebut sebagai min, kita sebut sebagai mu I J, dan ini biasanya kita sebut sebagai ekspektasi frekuensi. Nah, untuk memahami maksud dari ekspektasi frekuensi ini, mungkin saya coba berikan contoh yang sederhana ya. Misalkan kita punya H0. Di sini saya masuk ke sini ya. Oke, di sini saya berikan contoh ya. Jadi maksudnya apa dari ekspektasi frekuensi ini? Jadi contoh sederhana, misalkan kita punya atau kita berhipotesis bahwa H0-nya itu menyatakan bahwa proporsinya itu sama dengan 0,5. Nah, untuk hipotesis nihil di mana kita nyatakan bahwa besarnya proporsi adalah setengah, maka ini adalah proporsi sukses ya. Jadi ini proporsi sukses, maka kita bisa hitung ekspektasi frekuensi sukses di bawah hipotesis nihil benar, itu bisa kita tuliskan sebagai mu dikali N dikali V, seperti rumus yang tadi sudah saya tuliskan. Jadi ini di bawah asumsi bahwa H0 benar ya. Maka ini bisa kita tuliskan sebagai setengah dikali M, setengah P-nya, karena P-nya setengah dikali dengan banyaknya data. Jadi di bawah asumsi bahwa hipotesis nihilnya benar, maka ini bisa kita nyatakan bahwa kita bisa mengharapkan bahwa banyaknya frekuensi gagal dan banyaknya frekuensi sukses itu sama besarnya ya. Jadi ini kan mu ini kan menyatakan ekspektasi frekuensi sukses. Ya, ini adalah ekspektasi frekuensi sukses
di bawah hipotesis nihil benar. Di bawah hipotesis nihil benar karena kita asumsikan pi-nya sama dengan 0,5. Jadi ketika mu-nya sama dengan setengah m, ya berarti bisa kita harapkan bahwa frekuensi gagal, ya banyaknya ekspektasi atau frekuensi gagal itu sama dengan frekuensi sukses karena setengah-setengah, ya. Nah, untuk mengevaluasi apakah data mendukung atau menolak hipotesis nihil yang diberikan di sini, maka yang paling sederhana adalah kita bandingkan apa yang kita peroleh di sampel dengan apa yang kita harapkan berdasarkan hipotesis nihil yang kita spesifikasi di sini, ya. Jadi untuk mengevaluasi apakah hipotesis nihil ini ditolak atau tidak kita tolak, ya. Di sini kita bisa membandingkan, bisa tuliskan catatan ya, untuk mengevaluasi H0, maka yang paling sederhana adalah kita bandingkan banyaknya pengamatan masing-masing di setiap sel dari tabel 2x2 tadi atau tabel I kali J secara umum. Jadi NIJ ini kan pengamatan yang kita peroleh di sampel dibandingkan dengan apa yang kita harapkan di bawah hipotesis nihilnya benar, dibandingkan dengan mu IJ. Nah, kalau misalkan hipotesis nihilnya benar, ya kita tentu harapkan pasti nilai NIJ-nya akan mendekati mu IJ. Ya, jadi jika H0-nya benar, ya, maka kita bisa mengharapkan bahwa nilai NIJ-nya ini pasti akan mendekati nilai mu IJ, ya. Tapi jika H0-nya salah, ya tentu kita bisa harapkan pasti nilai NIJ-nya jauh berbeda dibandingkan mu IJ, ya. Artinya jika H0-nya salah atau kita tolak H0, itu adalah salah satunya bisa kita amati pasti nilai NIJ jauh berbeda dari mu IJ, ya. Nah, jadi semakin besar perbedaan antara NIJ dikurangi dengan mu IJ, maka semakin kuat bukti untuk menolak H0, ya. Jadi kalau selisih antara apa yang kita harapkan mu IJ dengan apa yang kita amati NIJ, kalau semakin besar ya berarti kita semakin punya bukti yang kuat untuk menolak H0. Nah, bagaimana cara mengestimasi atau menduga nilai mu IJ? Nah, kalau kita menggunakan estimasi maksimum likelihood, ini bisa kita turunkan, bisa kita buktikan bahwa MLE atau maximum likelihood estimation untuk mu IJ di bawah H0 benar ini bisa kita buktikan, tidak langsung saya turunkan ya, saya langsung berikan. Nanti untuk mempelajari pembuktiannya bisa langsung lihat di buku Everesty. Jadi nilai penduga atau estimasi mu IJ ini adalah N dikali Pi I J, ya. Dimana Pi I J ini kan adalah proporsi yang kita estimasi dari sampel yang kita punya. Nah, di bawah H0 benar, kita tahu bahwa hipotesis nihilnya akan berbunyi bahwa X dan Y itu bersifat independen. Kalau X dan Y-nya bersifat independen, maka proporsi peluang bersamanya atau peluang bersamanya untuk baris ke I dan baris ke J kan kita bisa tuliskan sebagai perkalian dari peluang marginalnya. Berarti ini adalah PI plus topi atau estimasi proporsi untuk baris ke I dikalikan dengan proporsi estimasi untuk kolom ke J. Nah, dari sini berarti bisa kita jabarkan ya bahwa PI plus topi ini kan bisa kita tuliskan proporsi itu kan banyaknya pengamatan pada baris ke I, total pengamatan pada baris ke I dibagi banyaknya data dikalikan dengan estimasi penduga untuk total kolom ke J. Ini berarti kan banyaknya pengamatan pada kolom ke J
dibagi dengan banyaknya data. Berarti kan ini N-nya bisa hilang. Ini bisa kita tuliskan sebagai NI plus NJ plus dibagi dengan N. Berarti artinya ini apa? NI plus adalah total baris dikali total kolom dibagi dengan banyaknya data. Ya, jadi mu IJ ini kita sebut sebagai nilai penduga atau ekspektasi frekuensi. Ya. Jadi mu IJ ini kita sebut sebagai penduga atau nilai estimasi ekspektasi frekuensi. Oke, nah sebagai ilustrasi di sini saya sudah berikan contoh. Dan saya punya contoh di sini. Ya. Misalkan suatu studi atau penelitian dilakukan untuk mengamati pasien depresi. Dalam hal ini di sini kita mengamati ada 159 pasien yang mengalami depresi, di mana depresinya ini kita kategorikan menjadi 3 kategori, ada yang skalanya ringan, sedang, dan berat. Kemudian kita ingin melihat bagaimana pengaruh status seseorang. Dalam hal ini ada 3 status, ada status lajang atau single, kemudian menikah, sama cerai. Nah, hipotesis yang mau diteliti dalam hal ini apakah status seseorang itu mempengaruhi depresi atau tidak. Jadi kalau status ini kita sebut sebagai X, kemudian depresi kita sebut sebagai Y, berarti yang kita lakukan di sini adalah kita mau menguji apakah X dan Y-nya ini bersifat independen. Jadi kalau bersifat independen, artinya kita ingin lihat apakah status seseorang itu mempengaruhi keadaan depresi seseorang. Jadi sekali lagi di sini saya tuliskan yang mau kita uji adalah X dan Y bersifat independen. Atau independen di sini bisa kita tuliskan apakah kalau dalam hipotesis ini berarti status tidak mempengaruhi depresi, ya. Status independen terhadap depresi artinya status tidak mempengaruhi kondisi depresi seseorang. Kemudian alternatifnya lawan dari hipotesis nihil berarti X dan Y itu bersifat dependent atau tidak independen. Artinya kalau kita tafsirkan tidak independen di sini artinya status itu mempengaruhi status seseorang ini mempengaruhi kondisi depresi seseorang. Ya, jadi ini bunyi hipotesis nihil dan alternatif dari studi yang mau kita uji di sini. Nah, sekarang untuk menguji hipotesisnya tadi sudah saya jabarkan bahwa kita harus menghitung ekspektasi frekuensi. Jadi ekspektasi frekuensi di sini adalah nilai banyak harapan kita di bawah hipotesis nilainya itu benar. Ya, tadi kan kita sudah jabarkan. Jadi di sini saya berikan tabel frekuensinya sudah saya hitung di sini tabel ekspektasi frekuensi. Di mana tadi kita sudah turunkan rumus menghitung tabel ekspektasi frekuensi yang kita harapkan kita sebut mu IJ, di mana bisa kita hitung sebagai perkalian total kolom dikali dengan total baris dibagi dengan banyaknya data. Jadi contohnya, nah 19 ini adalah berarti yang kita hitung adalah mu IJ. Oke, nah sekarang 19,37 ini kan kita sebut sebagai mu II. Ini saya sebut sebagai mu 11. Di mana mu 11 ini berdasarkan rumus tadi yang kita turunkan, ini bisa kita hitung sebagai mu 11 total baris pada baris ke-1. Berarti total baris ke-1 kan 57 dikali total kolom ke-1 54 dikali 54 dibagi banyaknya data. Di sini kan ada 159 pasien dibagi 159 pasien.
Dan ini berlaku untuk setiap ekspektasi frekuensi IJ. Contoh lain, misalkan kita mau menghitung ekspektasi frekuensi 11,28. Berarti ini kan adalah mu pada baris kedua kolom ke-3. Berarti mu 23 ini adalah ekspektasi frekuensi di mana kita hitung sebagai banyaknya total pengamatan pada baris kedua, berarti 69, dikalikan dengan total kolom pada kolom ketiga, berarti dikali 26 dibagi dengan 159. Kalau kita hitung hasilnya pasti 11,28. Dan ini berlaku untuk semua ekspektasi frekuensi yang kita hitung untuk setiap I dan J. Nah, tadi idenya adalah kalau kita mau menguji hipotesis apakah X dan Y independen, kita bandingkan tabel ekspektasi frekuensi di sini, ini kan yang kita sebut sebagai mu IJ, dengan tabel pengamatan yang kita ambil dari sampel data, tabel yang berwarna hijau ini. Kalau seandainya setiap NIJ atau apa yang kita amati pada tabel hijau, kemudian kita bandingkan untuk setiap nilai pada tabel biru, ketika selisihnya itu sangat kecil, ya, atau selisihnya sangat kecil, maka kita bisa mengharapkan atau bisa kita memberikan bukti yang kuat untuk tidak menolak H0, ya, karena H0 itu tidak ditolak ketika ekspektasi frekuensinya sama dengan apa yang kita amati. Kalau ekspektasinya sama dengan apa yang kita amati kan berarti selisihnya kurang lebih sama dengan 0. Tapi ketika nilai frekuensi apa yang kita observasi sama yang kita ekspektasikan, ya, jadi nilai frekuensinya apa yang kita ekspektasikan dengan apa yang kita harapkan itu nilainya berbeda jauh, ya tentu saja itu bisa menjadi bukti yang kuat untuk menolak H0. Nah, dari sini kita bisa menciptakan suatu statistik uji, ya tentu statistik uji ini diciptakan oleh Pearson, makanya disebut sebagai uji Pearson chi-square. Ya, di sini kita bisa menciptakan atau dari Pak Pearson ini membuat suatu statistika uji disebut uji Pearson. Uji Pearson chi-square untuk menguji hipotesis nilnya apakah kita terima atau kita tolak. Nah, di mana uji Pearson ini statistika ujinya dituliskan sebagai, ya prinsipnya sama, kita mau membandingkan apa yang kita amati di sampel, berarti ini adalah NIJ, dikurangi dengan apa yang kita ekspektasikan di bawah hipotesisnya benar, berarti dikurang mu IJ dibagi dengan estimasi terduga di mu IJ, untuk mu IJ. Atau biasanya ini berlaku untuk setiap I dan J. Atau biasanya untuk memudahkan notasinya, istilah NIJ dan mu IJ ini kita sebut sebagai observasi, karena NIJ itu kan apa yang kita observasi di data, dikurangi dengan mu IJ itu adalah apa yang kita ekspektasikan, ya, di bawah hipotesis ini benar dibagi E pangkat 2, ya, di mana O ini menyatakan observasi, E itu menyatakan ekspektasi. Ini observasi, sedangkan N ini menyatakan ekspektasi atau kita sebut mu IJ. Nah, indeks dari X kuadrat ini dia akan berdistribusi chi-square. Nah, dia berdistribusi chi-square dengan degree of freedom-nya adalah I dikurang 1 dikali J kurang 1, di mana I itu adalah banyaknya kategori atau banyaknya kategori X atau banyaknya baris, sedangkan J ini adalah banyaknya kolom atau banyaknya kategori dari variabel Y, ya. Jadi saya tuliskan aja, jadi ini adalah banyaknya baris, sedangkan J ini adalah banyaknya kolom.
Oke, nah sekarang bagaimana cara melakukan uji Pearson ini? Tadi kan kita sudah menurunkan ya, saya sudah membuatkan tabel frekuensinya. Berarti kita bisa langsung mensubstitusi ya ke indeks chi-square ini. Jadi berdasarkan contoh tabel depresi tadi, x kuadrat ini bisa kita tuliskan sebagai, pertama ini kan apa yang kita amati observasi 16 dikurangi dengan apa yang kita harapkan di bawah hipotesis benar adalah 19,37. Berarti ini adalah 16 dikurangi 19,37 pangkat, ini saya lupa ya, harusnya pangkat 2 di sini. Ini pangkat 2. Ini pangkat 2 dibagi dengan mu IJ-nya, berarti dibagi 19,37. Ditambah ini kan baru perhitungan untuk sel baris pertama kolom pertama. Ini kalau kita lanjutkan berarti kan kita punya 9 sel sampai sel terakhir. Di sini sel terakhir adalah pengamatannya adalah 3 dikurangi apa yang kita ekspektasikan di bawah hipotesis yang benar adalah 5,89 dibagi kuadrat dibagi 5,89. Kalau kita hitung x kuadrat ini nilainya adalah 6,83 ya. Nah, bagaimana kriteria menolak H0 atau H0 itu kita tidak kita tolak. Jadi cara mengambil kesimpulannya adalah dengan membandingkan nilai statistik ujinya dengan titik kritisnya. Jadi kesimpulannya adalah jika x kuadrat itu lebih besar daripada titik-titik kritis pada distribusi chi-square dengan derajat kebebasannya, misalkan di sini saya tuliskan dulu tingkat signifikasinya adalah alfa, kemudian df-nya atau derajat kebebasannya I-1 dikali J-1, maka ini kita simpulkan tolak H0. Atau cara kedua kita bisa menggunakan p-value. Kalau p-value-nya lebih kecil dari alfa, berarti kita tolak H0. Kritis tentu kita harus melihat tabel chi-square ya, tabel chi-square. Jadi misalkan kita punya misalkan katakanlah yang distribusi chi-square, kemudian derajat kebebasannya berarti kan barisnya ada 3, kolom 3, masing-masing dikurangi 2, berarti ini adalah kita berbicara chi-square dengan derajat kebebasan 4 ya. Jadi chi-square dengan derajat kebebasannya adalah 4. Kemudian titik kritisnya ini adalah yang di sebelah kanan ya, dimana proporsi area di sini kan sebesar tingkat signifikansinya alfa. Misalkan kita pakai alfanya adalah 5%, berarti kita harus mencari berapa titik kritis di sini. Chi-square kritisnya di sini berapa? Kita harus saya sudah siapkan tabel chi-square. Nah, ini adalah salah satu tabel chi-square yang bisa kita gunakan, di mana bisa diperhatikan bahwa di sini judulnya harus dibaca dulu ya, bahwa probability of exceeding the critical value, berarti nilai D yang ada pada baris di awal ini 0,05, 0,01, 0,01 ini adalah probabilitas atau dalam uji hipotesis biasanya kita sebut alfa, di mana alfanya ini adalah peluang yang nilainya itu berada di sebelah kanan critical value atau titik kritis. Ya, jadi kalau kita perhatikan tabel ini berarti 0,05 kita kan pakainya alfanya 0,05. Berarti 0,05 ini adalah luas area yang ada di sebelah kanan titik kritis, karena exceeding itu kan berarti lebih besar. Berarti untuk alfa 0,05 di mana derajat kebebasannya 4, berarti di sini bisa kita lihat titik kritisnya adalah 9,488. Sekarang kalau saya kembali lagi ke sini, berarti di sini kita tuliskan titik kritisnya adalah 9,488. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa nilai
X kuadratnya ini kan 6,83. 6,83 itu kan ada di sebelah kiri titik kritis. Ya, di sini X kuadratnya 6,83. Karena X kuadratnya jatuh pada bukan daerah penolakan H0, berarti kita simpulkan apa? Bahwa H0 gagal ditolak. Ya. Berarti dari sini apa kesimpulannya kalau H0 gagal ditolak? Berarti kita simpulkan bahwa X dan Y atau dalam hal ini status seseorang dengan depresi itu bersifat independen, atau dengan kata lain bahwa status seseorang itu tidak mempengaruhi kondisi depresi seseorang. Jadi di sini X dan Y bersifat independen. Kemudian satu hal lagi mengenai uji dari chi-square ini, ya, nilai dari Nij. Jadi kalau saya kembali ke teori di sini, ya, N teori, yang di atas di sini ya. Nah, teori di sini nilai minimum atau paling kecil adalah ketika Nij-nya sama dengan mu Ij. Ya, jadi satu catatan lagi bahwa nilai minimum dari chi-square ya, dari x kuadrat ini, nah ini di sini ya, ini nilai minimum nilai minimum dari x kuadrat itu sama dengan 0, dan ini kapan terjadi? Jika apa yang kita observasi itu sama dengan apa yang kita ekspektasikan. Ya, ini catatan saja bahwa nilai x kuadrat itu paling kecil 0. Ya jelas 0, karena kan sebenarnya kan bilangan berpangkat 2 ya. Dia bilangan berpangkat 2 tentu tidak pernah